Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd faqala syarh al-mu'allif radhiyallahu nafa'ana bih wa bi ulumi bi asr bi darin amin. Al-bab as-salis fi adab al-muta'allim ma'a shaykhihi wa fihi isna asruna min al-adab ila anqal. Al-bab as-sani ashar ila anqal. Wa yu'arrifu syekha biman qaruba minhu mimman qasadahu min al-a'yan in lam ya'lam syekhu bihi. Sudah ya kemarin. Dan adalah wa yu'arrif, memberitahukan pada syekh, mengenalkan kepada syekh terhadap orang yang qaruba minhu, yang dekat dengan syekh, yang atau yang mendekat ya. Mimman qasadahu, dari orang, dari siapa yang dituju oleh syekh tersebut, minal a'yan, atau mungkin ada orang mau menghampiri gitu ya ke syekh, ada perlu. Minal a'yan, ayan itu ainun, kalau ainun itu mata, maksudnya person. Kalau a'yan orang-orang, person. Daripada orang-orang, in lam ya'lam syekhu bihi, apabila gurunya tidak tahu. Jadi dikenalkan, saya ini fulan, masya Allah, apa gitu ya. Nah, atau kalau ini orangnya ini agak ya apa gitu, kasih tahu syekh ini atau begini-gini, hati-hati, katanya begini-begini, ya, gitu ya. Oh jadi kecek gak dia kali syekhnya nanti. Wala yamshi ila janibi syekh illa lihajatin au isyaratin minhu, dan tidak boleh duduk di samping, di jan itu di sini. Jadi gurunya di sini, guru jadi kita, jadi apa, duduk apa tadi, jalan berdampingan, itu tidak boleh. Janib di samping sini. Illa lihajatin, kecuali karena hajat, keperluan. Ya tadi ya mungkin nonton syekhnya, biar nggak kepleset mungkin, nah gitu ya, untuk melindungi syekh, nah, itu hajat. Au isyaratin minhu, atau memang isyarah, suruh di sini, nah gitu ya, damping apa, jalan di sampingku, nah ada apa kalau gitu. Kalau nggak ada gitu ya di belakang ya, kalau di siang hari. Kalau di malam hari di depan, nah itu kayak yang kita bahas kemarin. Kecuali ada beberapa masalah itu keperluan, dituntut oleh keperluan, maka terserah sesuai dengan keadaan. Nah, gitu. Di samping, di depan, apalah terserah. Kalau diperlukan. Wa yahtaris, dan hendaklah menjaga atau melindungi, an muzahamatin, dari berdesak-desakan, bikanafihi, dengan punggungnya dia, gitu ya, dengan punggungnya dituntun dari samping atau mungkin. Nah, jadi nanti apa tadi, orang-orang kalau berdesak-desakan biar kita melindungi dengan punggungnya, gitu ya. Dirangkul mungkin gitu ya, dirangkul ya kita, yang apa, yang menyelamatkan gurunya biar guru ini nggak desak-desakan. Au bikana fi dabati, atau dengan punggung kendaraannya, kalau dia punya kuda. In kana raqibain, kalau keduanya ini naik. Atau bau ya, bau. Wa mulasaqati siyabi, dan menempel pada pakaiannya.
Jadi melindungi dia ya dari apalah, dari berdesak-desakan, dari mungkin takut orang nanti kesenggol-senggol dengan pakaiannya sampai lungset nanti mungkin ya. Misalkan dia mau undangan, mau ngisi acara. Kalau kebanyakan orang kan semuanya apa nyentuh toto acara harus lungset kabeh gurunya. Nah, gitu. Itu nanti dilindungi. Nah, gitu ya maksudnya. Wa yusiruhu li jihati dhilli. Wa yusiruhu, asar itu maksudnya mengalah. Di sini maksudnya memilihkan untuk syekh li jihati dhilli, arah yang naung. Maksudnya memilihkan untuk guru li jihati dhilli, dipilihkan tempat yang teduh. Fis saifi, di musim dingin. Ini ya. Musim panas afan, syaib, syitaya, syaib. Ketika musim panas afan, keliru. Kebalik. Dan memilihkan untuk guru tempat yang teduh ketika di musim panas. Kalau jalan ya, kalau jalan itu nanti, tapi kalau di jalan raya enggak mungkin lah. Atau mungkin di Terabasno di mana gitu ya, kalau dia jalan mungkin mau lewat di mana gitu, mau menuju ke acara mungkin lah. Gurunya ini kalau di musim panas maka lewatkan di mana gitu ya, di tempat yang teduh, yang banyak pohonnya, mungkin cok di Sasarno tengah lapangan yang terik, jangan. Nah, gitu. Atau kalau enggak kasih payung gurunya ya, syekhnya kalau mau kasih payung biar enggak panas misalkan. Kemudian wabi jihati syamsi, dan dipilihkan ke arah matahari, maksudnya biar hangat. Nah, kita kalau jalan fisyitai, di musim dingin. Ketika di musim dingin dipilihkan tempat yang jalan yang tersinar matahari gitu maksudnya. Biar hangat. Kalau di musim panas maka dipilihkan tempat yang teduh. Misalkan cari gang-gang yang agak besar gitu ya, yang banyak pohonnya, biar nanti jalannya enggak apa, kalau nggak ada payung. Kalau ada payung kasih payung enggak apa-apa, sudah beres. Nah, dia. Wabil jihatil lati la taqra'us syamsu fiha, dan dipilihkan di tempat atau di jalan la taqra'us syamsu, yang matahari ini tidak sampai mengena gitu. Tidak sampai mengena fiha, di dalamnya, wajhahu, wajahnya si syekh. Di tempat, dicarikan tempat jalan sekiranya wajahnya syekh tidak terkena matahari. Ya cari sing banyak pepohonan gitu ya. Atau sekali lagi yang kita bahas kemarin, siapkan payung. Ya, siapkan payung. Loh, kan dah hujan, loh, bukan karena hujan, matahari, gitu ya. Matahari. Idza iltafata ilaihi, kalau menoleh. Misalnya kalau gurunya menoleh gitu, ya, idza iltafata ilaihi, apabila iltafata, menoleh, ilaihi, kepada si murid tersebut sewaktu-waktu. Wala yamshi baina syekh wa baina man yuhaddithuhu, dan hendaklah tidak berjalan baina syekh, di antara guru, wa baina man yuhaddithuhu, dan di antara orang yang diajak bicara oleh guru. Yuhaddis ini orang yang
sedang berbincang-bincang, haddatsu yuhaddisu, muhadasah ya. Tidak berjalan di tengah-tengah antara guru sama orang yang pas ngobrol omong-omongan. Itu tidak boleh. Oh, itu tambah kurang ajar ya. Sampai ada murid begitu. Katai murid seperti ini ya. Tidak mungkin kalau seperti ini, insya Allah tidak bakal terjadi. Kecuali anak kecil mungkin ya, anak kecil TK atau mungkin murid kelas 1 masih baru, belum tahu adab, kecil, tak pati kenal lagi gurunya, mungkin tidak tahu, mungkin. Tapi kalau sudah kenal kelas 2 mungkin sudah tidak mungkin lah, tidak mungkin terjadi semacam ini. Kecuali murid sekolah mungkin, tapi murid pondok tidak mungkin ya terjadi. Insya Allah tidak bakal ada yang semacam ini sampai nerobos tengah-tengah. Itu saya ngomong-ngomongan sama orang terobos tengahnya, itu tidak mungkin. Ya, insya Allah tidak mungkin. Kalau ada berarti ini sangat luar biasa, nakal. Nah, gitu ya. Faida adkhalahu fil hadisi falyati min janibin akhar. Dan apabila adkhalahu keduanya ini guru sama orang yang diajak bicara, mungkin temannya gurunya sedang ngobrol-ngobrol, adkhalahu memasukkan dia, ayo melok omong-omongan dulu, gitu ya, melok ngobrol dulu, nah, gitu kan. Kan kadang ada kalau guru bijak gitu kan biasanya guru itu sama murid. Nah, muridnya kan sungkan biasanya, tidak bakal mendekat ngedot. Lah, kalau gurunya bijak seakan ada kedewean. Konrenai melok ngobrol gitu mungkin ya. Nah, gitu. Jadi keduanya memasukkan dia fil hadis di dalam perbincangan. Apabila keduanya syekh dan teman bicaranya itu adkhalahu memasukkan dia fil hadis, bukan hadis-hadis beriwayat ya, hadis itu bukan. Ini di dalam hadis perbincangan, di dalam omongan. Jadi di dalam ngobrolnya dia mungkin ya. Maka falyati min janibin akhar, maka hendaklah dia mendatangi moro ya, min janibin akhar, dari arah lain. Ojo ini gurunya gitu ya, moro di sini enggak. Mungkin agak menjauh yang mungkin memutar gitu. Ojo menang tengah antara guru sama teman bicaranya, jangan. Jadi dia datang dari arah yang lain gitu ya, sampingnya gurunya atau sampingnya si temannya gurunya yang diajak bicara tadi. Ojo tengah-tengahnya. Wa idza sadafa syekha fi tariqi badahu bis salam wa yaqsiduhu in kana ba'idan wala yunadihi. Ini ya. Wa idza sadafa syekh, kalau ketemu syekh, sadafa itu ketemu tabrakan ya. Kalau bahasa ininya tabrakan. Kalau bertemu dengan syekh, mak fi tariqi di jalan, ya apa ini? Lari. Ya, ojo. Kadang sebagian kita lari cari selamat. Kalau saya di Jawa mundur alon-alon, wus hilang. Dia ada emang kok ketok seliure saya kok hilang. Ternyata sembunyi. Ya. Lah apa sembunyi itu ya, kadang-kadang ada sebagai gitu. Ini saya manding sembunyi. Kadang-kadang wis gak nyopo ya hondaan sama belayar wong bentar. Ya, pada ini kurang aja tuh. Ya. Sopo itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ketemu syekhnya sudah apa, jalan aja. Ojo mundur atau cari selamat jika ketemu ya. Iya kalau nggak ketemu sama syekhnya. Kalau sekadang dilihat kan ya apa? Nah, gitu ya. Ya sudah, kadang papakan sudah jalan aja lewat. Nah, gitu ya. Ojo moro ya hanu apa ya tahu gak aro. Belum tentu syekhnya enggak tahu. Kalau enggak tahu tambah enak, tapi kalau tahu, syekhnya tahu. Ya.
Kan nanti bikin aneh Syekh. Apa sih kayak gitu kok belayu gitu ya. Kalau nggak salah apa-apa. Gitu. Nah, kalau papakan di jalan, ketemu di jalan, maka bada'ahu bisalam. Si murid tadi hendaklah memulai salam. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Habib, assalamualaikum Yai, gitu kali Yai ya. Assalamualaikum Gus, kalau anaknya Yai. Salam dulu. Wayak sidu dan menghampiri, ojo syekhnya sing ngampiri. Kebalik ini ya, saya ngampiri. Wayak sidu kosodah menuju, maksudnya menghampiri, menghampirinya. Wayak siduhu in kana ba'idan, kalau jauh. Jadi kalau jauh hendaklah menghampirinya. Wala yunadihi dan tidak boleh memanggil. Syekh, tidak boleh ya. Assalamualaikum, tidak boleh ya. Walaupun kita salam, coba kalau bengok jangan hampiri, ya gitu ya. Syekh, dari mana? Ahlan, sahlan, gitu ya. Dari mana? Syekh, Ustaz, apa mungkin ya dari mana? Ya kan tidak apa yang ngomong menurut kita, karena kita isin ya. Ya. Ahlan, apa kabarnya? Oh baik, kan mesti dijawab. Dibaca menang-menangan ya. Kecuali ada yang lain sudah kita samin wa ta'ana dah menang ya, jadi pendengar setia. Makanya mau jalan ambil yang gede ya. Nanti ada popo gitu ya. Terus kita tinggal pendengar, nanti dia ngomong-ngomongan. Kalau kita sendiri ya kita sendiri yang ngomong ya. Afwan Habib, Habib ya, Habib jalan. Afwan dari mana Habib? Gitu. Tanya, bukan usil ndak ini ya, memang harusnya seperti itu. Ahlan Habib, dari mana antum? Kalau enggak bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab ya bahasa Arab. Ahlan Habib, min aina antum? Fadhal ilal bait, mungkin gitu ya. Kalau di kampungnya. Fadhal indana, gitu ya. Ayo Habib di mampir indana. Indana tuh ayo anzil indana gitu ya. Turun ke kita, namanya mampir ke rumah. Gitu maksudnya. Wala yusallim alaihi min ba'idin. Dan tidak boleh uluk salam dari jauh, tidak boleh. Bengok kan ya. Habib, tat. Beko. Kayak kancoe dhewe. Sopo iki lha ya. Kok cek. Ya. Setengah kilo salam. Walaupun keakraban ya aja teman-teman ya. Parane ya. Kemudian wala min waraihi ya, juga tidak boleh salam dari belakang. Jadi harus parani ke depan, nah, papakan tampilkan wajahnya baru salam. Masa di belakang saat sopo derek. Oh, gitu. Seakan nanti masih noleh gurunya. Bal yaqrubu minhu wa yataqaddam alaihi summa yusallim. Gitu ya, Pak. Notnya bal yaqrubu minhu, akan tetapi hendaklah mendekat kepada syekh tersebut, wa yataqaddam alaihi, dan ini maju ya, maju maknanya menghadap, ojo dari belakang, menghadap, kemudian salam. Ketok wonge baru salam. Assalamualaikum. Loh, gitu ya. Amane ndulit, Assalamualaikum. Siapa? Karbe cek roh. Itu tidak boleh bisa, jangan.
wala yushiu alaihi ibtidaan bil akhad fi tariqin hatta yastashiruhu, dan tidak boleh yushiru memberi isyarat. Ini maksudnya ngomong gitu ya, berbicara. Jadi isyarat ini maksudnya berbicara. Jadi tidak boleh si murid tadi berbicara dulu pada muridnya. Bil akhad fi tariqin, di jalan. Jangan memberi isyarat pada gurunya dahulu. Maksudnya jangan berbicara dulu. Kalau salam ya, kalau salam permulaan, dia salam dulu. Otomatis bakal disapa oleh gurunya, ahlan gitu ya, pasti. Karena biasanya guru tuh kebiasaan seperti itu. Ketok muridnya mesti sinar itu. Nah, diajak bicara. Hatta yastashiruhu, sampai guru tersebut yang mengajak bicara. Nanti ya bincang-bincang. Kalau nggak diajak bicara ya sudah. Ahlan, waalaikum salam, ahlan Ustaz, nah, sudah nggak tahu dah. Ya khair, sudah. Nah, baru kalau gurunya ini mengajak bicara kita jawab. Maksudnya kita layani kalau dia kalau dia ngajak bicara, dijawab. Wala yas'alhu fit tariq, dan janganlah bertanya kepada guru tersebut di jalan. Jangan bertanya, pelajar tidak boleh bertanya kepada guru berjalan. Maksudnya bertanya-tanya masalah, itu tidak boleh. Kalau syukur tanya ahlan kayak haluk gitu, enggak, sudah, itu kan cuma sebentar aja kan. Ya, itu omongan biasa itu sudah. Tapi kalau soal-soal hukum misalkan itu enggak boleh. Di jalan enggak boleh. Walaupun dia memperlihatkan semangat gitu ya, kok modalnya ilmu tok. Ya di jalan aja, ya di majelis atau di rumahnya. Kalau kita perlu hukum di rumahnya, gitu ya. Kenapa sih ya? Takutnya nanti gurunya keburu satu, atau gurunya nanti, namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Takutnya gurunya lupa. Apalannya lupa di kitab, lah ya apa mengambil kitab, kan kasihan dia. Tapi kalau di rumahnya kan enak kan, ada masalah apa gitu ya, soal kita bawa soal, ada masalah di kampung, kita ke rumah gurunya, ini Syekh ada pertanyaan gini, ya, tinggal enak, gurunya tinggal delok sini, oh ini tinggal buka kitab semuanya sudah beres. Nah, kalau di jalan repot, sekon mikir gurunya ya, wes kesel, sekon mikir, saat ini apa hukumnya, nah, jangan, nggak boleh gitu ya, nggak boleh bertanya kalau di jalan. Wa idza wasala ila manzilis syekh, dan apabila wasala telah sampai ila manzilis syekhi, ke tempat gurunya, ke rumahnya. Kalau kita ke sana ya, kalau kita ke rumah guru gitu ya, sampai ke sana, fala yakif qubalata babihi, janganlah maka jangan yakif, dia berdiri, waqafa yakifu, berhenti atau berdiri, qubala tababihi, di depan pintunya, tidak boleh. Kalau kita ke rumah guru kemudian masih nunggu di depan pintu, jangan nunggunya itu di depan pintu pas, tidak boleh. Ngadep pintu gitu ya, di depan pintu kayak waktu demo, jangan. Lalu siapa? Berdiri di sampingnya dan tidak menghadap ke pintu atau ke kaca, jangan. Jadi ngadep ke samping gitu. Ini pintu ngadep, kalau di sana ya, itu rumahnya pintu ya, ngadep ke timur atau agak serong ke depan, biar nanti kita tidak melihat yang di dalam. Misalkan takutnya yang buka pintunya bukan gurunya,
istrinya atau mungkin anaknya perempuan, mungkin kan aib bagi mereka. Ini sebenarnya bukan hanya ke guru, semua ya, semua. Kita bertamu di rumah orang, di rumah teman sama ya. Kalau teman ini masih kumpul, ruang tamunya masih ada di dalam rumahnya, kumpul sama keluarganya di dalam, nah, ini juga hati-hati teman. Ya walaupun teman jangan los gitu, nggak boleh ya. Tetap kita tamu di rumah teman itu. Kalau selama masih kumpul sama keluarganya si teman tadi. Maka ya tadi tuh, kalau dia ke rumahnya, ketika sudah sampai maka tidak boleh menghadap ke pintu atau ke jendela. Ditelok nih, ana wong enggak boleh tuh. Haram tuh, enggak boleh. Apalagi gurunya ya, apalagi gurunya. Orang lainnya haram. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang ngintip, ngintip ke rumah orang, kemudian sama orang tadi diculak, ditusuk matanya, ditusuk kena matanya sampai tidak bisa melihat, rusak, maka fala haddalah, tidak ada had, tidak ada hukuman. Ya. Padahal kalau normal orang merusak satu pandangan saja berapa hadnya? 50 onta. Ya. Satu mata ini kalau dihilangkan 50 onta. Kalau dua mata seperti satu nyawa. Ya, tusuk, kena matanya, sudah rusak matanya. Maka fala haddalah, enggak ada had. Kenapa? Karena salah dia. Pokok ngintip dari bolongan. Ana wong ya enggak boleh ya. Apalagi rumah gurunya. Orang saja enggak boleh, apalagi rumah gurunya. Ya. Jadi sunnahnya itu ngadep ke samping. Enggak ngelirik ya, enggak ngelirik ke pintu. Ngadep ke samping, ngadep sungguhan, enggak ngelirik. Takut tadi itu, takutnya yang buka bukan gurunya tapi keluarganya. Ini aib nanti, aib pada gurunya. Misal istrinya pas buka pintu ndak gudungan, lo kan tambah aib. Lo lapo kak? Ya salah ya, kan di rumah sendiri. Ya, di rumah, dalam rumah itu nggak ada, kalau keluarga dalam rumah ini nggak ada hukum. Ya memang tazayun bagus, cuma ndak selamanya tazayun, gitu ya. Nggak tazayun pun ndak apa-apa. Murmurot baru istirahat kan tidak sempat hias, tidak sempat menutup, kok buka lah, kan bahaya juga. Nah gitu. Terlebih gurunya, sekali lagi terlebih gurunya. Orang lain saja tidak boleh, apalagi gurunya. Ini karahatan yusadifa khuruja man yakrahu syekh itila'ahu alaihi. Karahiyata, takut gitu ya. Maksudnya takut nanti yang keluar itu orang yang ternyata kalau dia dilihat syekhnya tidak suka. Siapa? Istrinya. Ya, istrinya tidak mungkin kan. Guru tidak mungkin, istrinya kalau dilihat muridnya tidak mungkin. Atau anaknya mungkin ya, perempuan. Ini kalau dilihat oleh muridnya ya nggak suka juga syekhnya. Ya gitu. Jam berapa nih? Oh, jam 7 dah. Nah, jadi sekian banyak adab-adab yang kita bahas kemarin itu kepada syekh, besarnya seperti itu. Ya, besarnya seperti itu. Padahal di Quran kan nggak ada kan ya? Di Quran nggak ada perintah berbuat baik, birrul syekh tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apa? An la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana di Quran ya. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Enggak ada. Wa bil syaikhi ihsana, enggak ada. Ya. Enggak ada. Tapi kenapa kok adab kepada syekh itu sejelimet itu luar biasanya? Kok modelnya ngalah-ngalah orang tua? Kenapa? Ya, memang seperti itu.
Jadi ini sebenarnya kias, hukum kias. Kenapa? Ke orang tua saja perintahnya seperti itu. Begitu ya? Orang tua perintahnya luar biasa. Sampai wala taqul lahum uff, ngomong uff aja enggak boleh. Ya. Wahfid janah ad-dulli, harus menundukkan sayap kerendahan kalau di hadapan orang tua. Enggak boleh ya. Jadi ada dua sosok manusia yang kita kalau di hadapannya sudah buang ilmunya, buang nafsunya, buang jiwanya. Ibarat siap dibunuh enggak apa-apa, gitu misalkan. Wes sudah enggak ada apa-apanya kita di depan keduanya. Nol. Hatta kita ini sudah jadi wali kutub misalkan, enggak ada apa-apanya. Siapa? Guru dan orang tua. Ya. Terus guru sopo kita terserah, kita banyak guru yang sering kita sebutkan ya, terutama guru yang di kampung. Nah, kita kan guru di kampung punya guru. Kebanyakan santri itu kalau sudah punya guru atas, sudah keluar dari kampung, sudah berpindah ke gurunya otomatis kan, kalau guru di pondok kan lebih masya Allah kan ya, imamahan, masyhadnya gitu luar biasa. Kayak apa gitu ya. Kalau kita sudah di hadapan guru tuh kayak di depannya siapa gitu. Lupa yang ada di kampung. Ya. Dulu kita yang belajar abatasa, a'aba yang qiraati ya. Kalau yang kampungan abatasa, alif fathah, itu guru yang utama sebenarnya juga. Kalau kita menghormati guru apa nih? Misalnya kita menghormati Habib seperti itu, betul ya, sampai kita berdiri, ya kan ya. Terus ke guru kampung seperti apa? Apakah hendak seperti itu? Paham ya? Padahal guru itu sekali lagi itu permisalannya seperti as-sulam. Apa sulam itu? Ondo, ya, safin, sufun. Ondo, tahu ondo ya? Apa ondo bahasa Indonesianya? Tangga. Guru itu sama dengan tangga. Kita punya guru itu, mereka ini adalah tangga-tangga untuk sampai kepada Allah. Guru ini siapa? Guru ya, pokoknya guru yang ngajar kita agama mulai awal alif, kita kenalkan Quran, yang mengenalkan Fatihah, yang mengenalkan satu huruf, saya itu guru sudah ya. Maka hati-hati kita nanti kalau pulang di rumah, eleng-eleng kita punya guru. Sopo guruku? Oh, Cak Iko, Cak Ali itu ya, misalkan ya. Jangan remehkan itu guru saya itu Cak Iko loh. Aku bisa Fatihah itu dulu, ya itu saya ngajari. Sudah itu guru kita itu. Kita mungkin malu untuk menghormati secara zahir, hormati secara batin, gitu ya. Sudah tundukkan kita berada di hati kita, jangan ada sombong. Kadang-kadang kita nyombong kadang-kadang ya. Terus ketemu hondaan Kak Bati nyopo lah, dia ngarit mungkin kalau di kampung. Guru ini biar saya ngajari alim, saya ngarit sih, saya macul, gue celetong mungkin ya. Kalau di kampung ya. Atau kalau di kota orangnya miskin mungkin dia bukan miskin ya, memang kerjanya bawa cetok atau mungkin kerusuh semua. Kita ketemu sepeda motor imamahan mungkin ya, karena sudah dapat ilbas mungkin sorbannya hadromi, wis lali ya. Hati-hati itu guru kita itu ya, hati-hati itu guru kita. Nah, yang di sini yang kita bahas ini sama itu ke semua guru kita, dan tidak ada bekas guru ya, tidak ada bekas guru. Semua guru kita hormati ya, semua guru. Bukan berarti yang sudah enggak, tetap ya. Kita berpindah, guru yang belakang ini tetap dia adalah guru kita. Nanti kalau kita pulang ngundang siapa fulan, ada guru kita. Pokson naik, kalau kita undangannya tuh pakai panggung, pokson naik panggung itu. Ojo, kapan ada? Apa? Guru loh itu, gurunya loh itu. Yang di panggung nggak ada apa-apanya loh, nggak ada apa-apanya.
daripada itu. Sing dulu ngajar alif ba ta sa, ya. Sing ngajari sing soro lo gua alif ba ta sa itu. Jangan anggap saya gampangan ngajari apa guru nahwu kan ya, guru fikih apa gitu. Alfia. Ya. Saya gampang. Lah alif ba ta sa ini lo gak sabar-sabar kandas di tengah jalan ya. Delok muridnya diwangil kadang-kadang ya. Sampai gede-gede wes bayaran ini titik, kadang nggak dibayar aja, ikhlas mereka. Wah itu guru yang luar biasa ya. Maksudnya itu semua ya yang kita bahas ini itu untuk semua gitu. Dan nanti kita di kampung begitu, kebanyakan kita lihat teman-teman tuh kadang enggak wes punya guru di luar, pondoknya luar biasa, ke guru itu kayak biasa lah kadang-kadang ya. Ketemu di masjid biasa aja ya, enggak ya, kadang enggak nyopo ya tahu garo gitu. Padahal loh itu yang membohongi diri sendiri. Hati-hati Allah. Kadang ya di situ nanti ilmu tidak berkah ya. Sulit untuk naik. Kenapa? Dia telah membuang anak tangga pertama. Kalau di kampung orang kayak ondo pring gitu ya. Tahu ya ondo pring ya? Antum melihat ondo pring itu yang paling bawah bongkotan pasti. Jadi apa namanya, tangga pertama itu dipilihkan bongkotan ya, tahu kan ya, bongkotan itu paling kuat di bawah itu. Yang di atas pojok-pojok ini ya pring biasa ya, terus tengah kasih tali, tapi yang di bawah mesti bongkotan, pasti bongkotan. Tidak mungkin bongkotannya di atas, mesti di bawah. Nah itulah bongkotan ini guru kita alif ba ta sa itu bongkotan itu. Ya, yang paling kuat itu adalah bongkotan pertama, itulah guru kita alif ba ta sa di situ. Ini dibuang, ya, gak direken ini, yang ini nggak ada manfaatnya sudah. Walaupun wali kutub lah sekalian gurunya, misalkan, walaupun dia nanti sudah pindah langsung mondok ke Yaman misalkan ya. Tapi guru pertama ini dia sia-siakan. Sudah nol botol dia. Ya, nol botol. Nggak ada nikmatnya ilmunya. Ya. Tapi kalau yang pertama ini dia ya samakan kalau bisa ya, samakan. Ya apalagi ya. Masa mau dibedakan? Lang bodoh-bodoh guru. Padahal dia lebih sengsara dulu ketika ngajar kita. Dulu kita tambang gitu yang lama, kita masih kecil, dia gurunya bisa sabar. Pencilaan ya sabar, sama disenyumi guyu-guyu anak kecil. Nah itu. Dan sekali lagi di Quran itu cuma disebutkan wabil walidaini ihsana ya. Lah, maksudnya orang tua aja seperti itu, apalagi guru. Kenapa? Karena orang tua itu kalau di dalam sebagian kita mengatakan kenapa guru itu lebih utama dari orang tua. Nah, orang tua aja harus seperti itu, berat ya tanggung jawabnya. Berarti guru harus lebih dari orang tua penghormatannya. Ya, guru harus lebih dari dia. Dan kenapa kok guru itu lebih utama dari orang tua? Ada kalau di kita apa namanya? Karena guru yang mengangkat dia dari bawah ke atas. Ya, kan kita lahir ke dunia itu kan nggak kenal Allah. Terus sama guru dikenalkan Allah. Jadi ibarat dari bawah angkat lagi ke atas. Sedangkan orang tua enggak, orang tua ini yang menurunkan kita dari atas ke bawah. Kita ini dulu sebelum dilahirkan itu di alam roh itu suci. Ya, ibarat nggak ada dosa sudah. Terus orang tua kita nikah hanya nurunkan kita. Ya, hari kita itu dibawa ke rahimnya, dihamil, dikeluarkan. Akhirnya di alam roh, alam suci, dilahirkan ke dunia. Nah, gitu ya. Jadi orang tua yang nurunkan kita dari atas ke bawah, guru yang angkat dari bawah ke atas. Jadi dibalik lagi sama gurunya ke atas. Makanya orang tua itu guru lebih baik daripada orang tua. Cuma tetap ya orang tua wajib dihormati karena itu perintah Quran. Ya, enggak boleh. Teman-teman nanti langsung dengar gini orang tuanya langsung enggak.
Orang tua harus nomor satu, tapi guru juga lebih nomor satu. Nah, gitu ya. Nah, bilang kan, jadi dua sosok manusia yang kalau kita di depannya sudah tundukkan semuanya, kepalanya taruh di bawah. Orang tua sama guru. Nah, gitu ya.